Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Siapa yang luar biasa? Siapa Bapak Ibu yang luar biasa? Yesus Kristus. Tetapi kita sering di luar dari Yesus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya dan orang Kristen harus memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Dan tidak kebetulan program gereja mulai bulan ini saya katakan ada doa malam jam 7 di tempat ini setiap hari Kamis. Dan setiap hari Sabtu ada doa pagi jam 6 pagi. Mari Bapak Ibu saudara kasih, saya undang untuk boleh datang bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kalau ada kesempatan bagi Bapak Ibu boleh hadir. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini akan saya bawakan sebagai firman yang berseri, saudara. Sebelumnya, saya mengingatkan dan mereview kembali kepada Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Dalam bulan yang lalu, itu saya memberikan satu judul khotbah, yaitu tentang persembahan. Amin. Mungkin Bapak Ibu saudara kasih melihat di live streaming di rumah tentang persembahan. Ya, lalu. Yang pertama berjudul dengan persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketaatan orang Kristen kepada firman Tuhan. Saya ulangi ya, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketaatan orang Kristen kepada firman Tuhan. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan, bukan berarti persembahan tidak penting saudara. Atau diabaikan, tetapi persembahan apapun bentuknya yang engkau dan saya berikan kepada Tuhan, itu bagian dari ketaatan seseorang kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Mengerti sampai di sini? Yang kedua, saudara, saya memberikan judul waktu bulan yang lalu, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama, persembahan berkenan, yaitu melalui ketaatan saudara kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan yang terbaik bagi Tuhan adalah persembahan yang memiliki sikap memberi diri kepada Tuhan. Artinya mengabdikan diri kepada Tuhan. Ini tidak boleh ditawar-tawar lagi bagi orang Kristen. Harus mantap. Bukan saudara harus menjadi pendeta dan berdiri di atas sini. Bukan saudara harus menjadi full timer. Bukan. Amin. Tetapi kita harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap hari, dimanapun saudara berada, memberi diri kepada Yesus. Amin. Bukan soal saudara harus puasa, soal harus menyakitkan diri saudara, harus ini dan itu. Tidak Bapak Ibu saudara kasih. Tuhan menginginkan saudara mempunyai satu kerinduan hati yang paling dalam untuk memberi diri kepada Tuhan. Untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab apa saudara? Sebab apa kita harus mengabdikan diri dan memberi diri kepada Tuhan? Karena status saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Ingat ya saudara, ini kuncinya. Status saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Ya. Yang sudah ditebus oleh Yesus, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, dan dijadikan kita menjadi miliknya. Berarti kita sudah dibeli, sudah dibayar lunas melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kalau saudara dikatakan hamba, seharusnya hamba tidak merintah kepada tuannya. Tetapi kita harus taat kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, tema hari ini yang akan saya berikan, mari kita buka sama-sama. Di dalam Injil Matius 6 ayat ke-24. Ya. Saudara baca dengan suara keras, ya. Sampai saudara memiliki iman, ketika saudara bersuara, saudara terdengar dari telinga saudara sendiri dan mulai merenungkan di dalam diri kita. Apa yang dimaksud firman Tuhan ini? 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdikan kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya senang yang terakhir. Saya perhatikan yang terakhir kata-katanya. Ayo kita ganti dengan suara kita yang keras dan nama kita. Kamu, ya. 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, perhatikan baik-baik loh saudara. Ini camkan baik-baik firman Tuhan ini. Ya, jangan saudara berkata, Pak, apa itu Pak? Mammon itu Pak. Ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul atau tema pengabdian total kepada Tuhan. Amin. Amin. Pengabdian total kepada Yesus. Ya, bukan pengabdian total kepada Mammon. Pengabdian total kepada Yesus. Ingat saudara, engkau tidak bisa memiliki dua Tuhan. Salah satunya engkau harus pilih pagi hari ini. Dan tetapkan keputusanmu. Apakah engkau mengikut Allah atau mengikut Mammon? Ya, ya saudara kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya berikan judul pengabdian total kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu saudara kasih yang dikasih Tuhan. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Hari ini kita harus memutuskan pilihan. Jangan ditunda-tunda lagi. Bila ada kesempatan diberikan hidup kepada Tuhan. Apakah pilihan kita jatuh kepada nilai-nilai surgawi yang bersifat kekal atau jatuh kepada nilai-nilai duniawi yang bersifat sementara? Pilihan saudara ada di tangan saudara. Saudara harus memutuskan pilihanmu hari ini. Pagi hari ini keluar dari gereja ini, pintu gereja itu harus kau memutuskan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, saya berbicara atas nama Tuhan di atas mimbar ini. Firman Tuhan ini pedang bermata dua. Hati-hati saudara. Pedang bermata dua. Siapa yang menyampaikan, siapa yang mendengar dan menerima, juga harus melakukan. Dan kalau tidak, saudara, saudara tahu sendiri. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu saudara. Saya tidak mau menghakimi seseorang. Tapi kita mempunyai tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan pakai dan memanggil engkau pulang ke rumah Bapak di sorga untuk selama-lamanya. Saya ingatkan Bapak Ibu. Jangan main-main saudara. Ya, haleluya. Nah, saya teruskan Bapak Ibu saudara kasih. Ketika kita bertekad mengabdi kepada Allah, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan kepada setiap orang percaya bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa ketentuan-ketentuan itu Pak? Yang harus bertanggung jawab Pak? Kalau saya mengabdi kepada Allah, apa ketentuannya yang harus saya lakukan? Buka di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Injil Matius 6 ayat 19 sampai 21. Baca hati-hati saudara ya. Dengaran baik-baik, camkan, renungkan, lakukan. Ini yang Tuhan inginkan bagi Bapak, Ibu, saudara kasih dan saya. Amin. Haleluya. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi kengkang dan karat merusakkannya.
dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kalau engkau mencermati firman Tuhan yang saudara baru baca ini. Itu artinya Bapak Ibu yang pertama tadi apa? Saudara dengar? Apa yang pertama? 20? 20 coba pertama. 20 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah 19. Sorry 19. Ya, Matius 6 ayat 19. 23. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Apakah saudara tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Boleh toh. Siapa orang tidak boleh kaya? Boleh. Berhasil? Boleh. Tapi engkau terikat oleh kekayaanmu, terikat oleh harta benda, terikat oleh uang, saudara musnah di muka bumi ini. Firman Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta. Ya, artinya jangan mengabdikan diri kepada mamon. Amin. Jangan mengabdikan diri kepada mamon. Mamon, kata mamon dalam kamus Alkitab, kalau saudara buka Alkitab saudara, paling belakang saudara teliti, arti kata mamon dalam kamus Alkitab artinya harta benda dan kekayaan yang bisa dibayangkan sebagai oknum yang jahat. Amin. Amin. Aminkan saudara. Kalau saudara jangan terikat oleh mamon, tetapi ikatlah dirimu kepada Tuhan. Karena mamon adalah bisa dikatakan yaitu harta benda atau kekayaan atau uang. Ya, sehingga juga dikatakan sebagai oknum yang jahat. Saya percaya sekali kalau uang itu paling jahat. Saya juga suka uang saudara. Saya senang uang. Iya, saya tidak menutup diri saya. Tapi jangan ikatkan uangmu dan kekayaanmu kepada semua pengabdian kita kepada Tuhan. Jangan saudara. Amin. Amin. Menyebabkan apa saudara? Ketika kita mengikatkan kita kepada mamon, maka menyebabkan hati saudara melekat di tempat yang salah. Amin. Kalau engkau melekatkan dirimu, pengabdianmu kepada mamon, kekayaan, uang, harta benda, ya, maka dikatakan firman Tuhan, engkau sedang meletakkan hatimu di tempat yang salah. Coba saudara baca, benar kata firman. Coba saudara baca yang 20 tadi, 20 ya, 20. 21, maaf. Matius 6 ayat ke-21. Ya, saudara baca. Benar kata firman ini. 2 karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, hati-hati Bapak Ibu saudara kasih. Ya. Maka dari itu ketika kamu meletakkan hatimu melekat di tempat yang salah, maka benar kata firman, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sehingga semua hal selalu diperhitungkan dengan uang. Benar enggak? Wopoe diperhitungkan dari uang. Segala engkau melangkah diperhitungkan dengan uang. Uang. Terus segala langkahmu, segala pekerjaanmu, ngitungin kabeh nganggo duit. Pelayanan perlu duit, perlu. Tapi motivasimu kalau datang gereja cari duit, salah. Ya, salah, kesasar, sesat. Golek duit tok ae. Menusuk golek duit tok ae. Sudah dipengaruhi oleh mamon. Ya. Haleluya. Jangan ya. Nah,
Bapak Ibu saudara kasih, sehingga semuanya itu selalu diperhitungkan dengan uang. Uang, 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 uang. Pusatnya ini duit toh. Bangun pagi, melek moto, kayak apa ya, aku kepingin hasilku gede. Duitku akeh. Kayak apa ya, kerjaku supaya instan, tapi dapat duit wakeh. Kayak apa ya caranya? Ono ndak wong sing mikir ngono? Tangi turu, bangun tidur, mikirno duit, 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 duit. Hati-hati saudara, tobat. Nah, dengan sendirinya harta dunia atau uang itu juga akan berkuasa untuk menempati posisi Allah dan posisi manusia yang sangat paling berharga, yaitu menguasai hati dan pikiran manusia sepenuhnya. Benar tidak? Saya sebenarnya memberikan kesimpulan-kesimpulan demikian, saudara kasih. Ketika engkau mengabdikan dirimu kepada Mamon, ya, maka engkau juga menempatkan posisi Allah dan posisi manusia yang sangat salah itu. Sehingga engkau lebih memperhatikan uang daripada memperhatikan Tuhan. Daripada perhatikan kasih Tuhan kepada kita. Padahal kau saudara kalau menerima dapat uang, itu kan semua karena semata-mata dari Tuhan. Gitu loh. Kau saudara itu harusnya nyarinya itu kepada sumbernya. Bukan kepada uangnya. Sumber yang memberi kau berkat. Sumber yang memberikan segala-galanya. Terutama memberikan keselamatan, memberikan kesehatan. Itu harusnya saudara cari Yesus itu. Jangan kau menempatkan posisi Tuhan dan posisi dirimu sendiri yang dimana hati dan pikiran kita sepenuhnya dikuasai oleh Mamon. Sehingga kita melebihi perhatian kita kepada Tuhan. Sehingga kita melebihi kasih kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, harta dunia atau uang itu mampu mengendalikan diri saudara dengan merusak iman dan karakter saudara. Saya katakan, ketika engkau diperhadapkan dan pengabdianmu kepada uang, akan merusak iman saudara. Akan merusak karakter Kristus ada di dalam dirimu. Pasti itu sudah jelas. Karena engkau sudah menempatkan posisi uang itu di atas segala-galanya. Ya, jangan sampai salah kita menempatkan posisi uang itu dalam diri kita. Amin. Kita harus selalu meletakkan posisi yang menjadi sumbernya itu hanya kepada Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 1 Timotius 6 ayat 10a. Ayo mari kita baca bersama-sama. 10. Boleh? 1 Timotius 6 ayat 10 seluruhnya. 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Kita memang perlu uang. Membutuhkan uang di dalam dunia ini. Tetapi kamu jangan cinta kepada uang. Berarti kamu mengabdikan dirimu kepada Mamon. Bukan kepada Tuhan. Saudara, hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang satu ini ya. Nah sebelum saya melangkah yang kedua, saudara harus pastikan bahwa hidupmu benar-benar tidak menempatkan uang di dalam posisi Allah dan di posisi engkau sendiri yang akan menyeret engkau ke dalam api neraka. Hati-hati ya saudara. Yang kedua, saudara, di dalam Injil Matius 6 ayat 22-23. Ini yang tidak terasa bagi kita. Ya, apa yang kita lakukan ini tidak terasa. Termasuk saya yang ngomong. Ini saya harus banyak-banyak mengintrospeksi diri tentang ini. Ini sangat bahaya sekali. Yang kedua ini. Kalau uang kan kelihatan. Uang kan ketok yo. Wih, ini uang jumlah besar, jumlah kecil, gitu. Wah, jumlah besar yo. Wah, enak ini. Mantep. Tapi yang kedua ini, saudara hati-hati ini. Ini kelihatannya tersembunyi. Tapi
membahayakan kita sebagai orang Kristen. Ini yang menyeret kita ke api neraka langsung. 2, 3 kita baca. Di dalam Injil Matius 6 ayat 22 sampai 23. 2, 3. Mata adalah pelita hidup. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 2, 3. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Perhatikan saudara kasih. Yang kedua ini hati-hati saudara. Yaitu apa yang saya maksud di dalam ini? Jangan mengabdikan dirimu dengan segala nafsu dan dengan segala keinginanmu. Manusia boleh memiliki nafsu? Boleh. Siapa yang tidak boleh? Anak kecil aja tidak suka makan, dikasih vitamin untuk penambah nafsu. Betul tidak? Betul tidak? Betul? Betul? Siapa orang yang tidak memiliki nafsu? Sudah tidak ada terasa apa-apa Pak. Koyok mayat hidup. Kok tidak memiliki nafsu. Semua manusia memiliki nafsu. Tapi nafsu harus dikendalikan. Seluruh manusia memiliki keinginan. Termasuk yang ngomong. Tapi harus dikendalikan. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau saudara renungan-renungan ini saudara. Ini dahsyat firman Tuhan ini. Jangan saudara menuduh iblis. Iblis Pak yang menguasai saya Pak. Sing disalahkan iblis toh ai. Iblis ai. Tidak Bapak Ibu saudara kasih. Bukan. Itu dari pandanganmu sendiri. Ya, saya harapkan Bapak Ibu mengerti tentang firman ini. Ya, jangan mengabdikan yang pertama kepada mamon. Ya, ingat-ingat saudara. Jangan mengabdikan kepada keinginanmu sendiri. Dengan nafsumu sendiri. Ya, tetapi pengabdian yang kepada benar, kepada mata yang tertuju kepada Allah. Mata adalah salah satu panca indera kita. Firman Tuhan mengatakan, mata adalah pelita hidup. Mata adalah pelita hidup. Dari pandangan mata kita baik akan memberi dampak hidup kita menjadi terang. Tetapi sebaliknya ketika pandangan mata kita jahat akan memberi dampak hidup kita menjadi gelap. Karena melalui mata juga timbul keinginan. Benar apa enggak? Melalui mata saudara memandang akan timbul keinginan. Kalau saudara setuju beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Halo, berikan kemuliaan yang semangat. Sing firman Tuhan wis gembor-gembor. Saudara lemes mawon. Ya, tadi saya lihat Pak Jajang sudah loncat-loncat mimpin pujian. Biarlah hadirat Tuhan ada di tempat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat saudara. Biarlah firman Tuhan ini akan memerdekakan saudara benar-benar. Bukan merdeka yang cuma abal-abal. Tapi merdeka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita mengikut Tuhan. Kalau saudara terang, jadilah terang beneran. Ojo kabur-kabur. Terang-terang beneran. Jadi anak Tuhan harus terang. Membawa terang. Kalau gelap, gelap pisan. Ojo gelap terang, gelap terang, gelap terang. Kok joget Pak Jajang. Jangan. Kalau gelap-gelap temenan, atau terang-terang temenan. Amin. Karena firman Tuhan sanggup dengan kuasa Roh Kudus membawa mereka menjadi luar biasa anak-anak Tuhan. Di tempat ini khususnya GAB House of Prayer Sidoarjo ini akan memiliki terang-terang Kristus yang akan dipersiapkan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Untuk kita menangkan dalam Yesus. Haleluya. Bagaimana kamu tidak bisa menjadi terang kalau mau menjadi berkat? Engkau naik uripmu gelapin temen. Gak iso didelok wong. Maksudnya saya apa? Banyak rahasia yang tersimpan di dalam diri saudara masing-masing. Termasuk saya. Oleh sebab itu bertobatlah hari ini. Baik yang menyampaikan firman Tuhan maupun yang mendengar bertobat. Saudara. Amin. Supaya saudara bisa menjadi terang Kristus. Benar-benar. Bukan sekedar ngomong. Bukan sekedar perkataan. Tetapi lakukan
semua perbuatanmu, tingkah lakumu, supaya engkau menjadi terang Kristus yang akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi terang-terang yang benar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara baca, saudara, ayo kita buka di dalam Kejadian 3 ayat 6. Nah ini ya, awal mula manusia. Lihat, Kejadian 3 ayat 6. Baca saudara benar-benar, perhatikan ayat ini, renungkan. Ya, 2, 3. Perempuan itu melihat. Apa? Perempuan itu apa? Apa kurang jelas saya dengar? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu apa? Menarik hati. Kurang keras apa? Hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Loh jelas ya. Firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Kalau engkau salah memandang, hati-hati akan menjerat hidupmu. Kalau engkau pandangan matamu baik, hidupmu akan jadi terang. Tapi kalau matamu jahat, hidupmu akan menjadi gelap. Amin. Ini sudah jelas saudara, firman Tuhan ini. Kalau kita salah memandang, maka membawa pandangan rohani kita mudah menjadi kabur. Ya, dalam berbagai-bagai keinginan, kepentingan dan tujuan yang bersifat mementingkan diri sendiri. Yang akan menghambat kemampuan kita untuk melihat dengan jelas apa yang Allah ingin lakukan untuk kita. Sehingga kita juga dapat melihat dunia dengan segala keinginannya dari sudut pandang Allah. Amin. Biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Engkau jangan tertuju kepada manusia matamu. Kalau engkau tertuju kepada manusia matamu, engkau akan kecewa. Tetapi kalau sudut pandang matamu kau arahkan kepada Tuhan, engkau akan melihat Yesus. Engkau akan menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Hati-hati cara memandang kita. Belum lagi cara mendengar kita. Ini hanya sekedar hanya memandang. Dengan mata. Lu firman Tuhan lu ini. Ya firman Tuhan. Dan saudara yang kasih, kalau saudara salah pandang, pandanganmu tidak kepada Yesus, maka firman Tuhan. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Garis bawahi ayat ini ya. Saya ingatkan Bapak Ibu sekasih. Ini bahaya sekali bagi orang-orang Kristen. Kalau tidak benar-benar direnungkan firman ini dan dilakukannya. Amin. Ayo mari kita buka. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Sebab semua, ayo mari baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Lo jelas lo Bapak Ibu saudara kasih. Maka itu Bapak Ibu, mulai hari ini putuskan engkau untuk pengabdianmu total hanya kepada Yesus. Jangan kepada mamon. Jangan menurut pandangan matamu ya. Karena mata ini bisa menyesatkan kita semua. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terakhir yang saya akan sampaikan ini yaitu bagaimana cara kita atau saudara mengatasinya. Ya, bagaimana kita cara mengatasinya? Ini penting Bapak Ibu. Di dalam Roma 12 ayat ke-2. Roma 12 ayat ke-2. Ya. Perhatikan ayat ini, tidak asing bagi kita semua, kita sudah mendengar dan sudah membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang percaya katakan, amin.
Yang pertama, untuk cara mengatasinya, kita harus melakukan keputusan seketika, sekarang. Dengan meninggalkan pola pikir kita yang lama dan mengenakan pola pikir kita yang baru. Yang harus dimulai dari cara berpikir kita. Untuk kita tidak mengabdikan diri kepada mamon atau kepada keinginan diri sendiri atau nafsu kita sendiri. Harus kita mengubah cara pola pikir kita. Yang lama kita tinggalkan, memakai pola pikir yang baru. Yang dikaruniai oleh Roh Kudus. Yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kita pasti mampu. Karena Roh Kudus yang melakukannya. Amin. Yang kedua, saudara. Melakukan komitmen setiap hari. Yang tidak boleh lagi didorong dengan keinginan atau gerakan hati yang lama. Tetapi sebaliknya mengenakan sifat yang baru. Menuju ke arah yang baru. Memiliki cara berpikir yang baru. Yang seluruhnya harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan dikendalikan oleh diri sendiri. Amin. Harus memiliki komitmen, saudara. Komitmen ini harus kuat, saudara. Mengikut Tuhan harus punya komitmen. Harus mempunyai keputusan. Kalau sekarang, lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Kerjakan sekarang. Ini keputusan orang Kristen yang harus kita tempuh bersama-sama. Yaitu soal keputusan. Ya, kedua, soal komitmen. Yang ketiga, yang tidak kalah penting. Harus kita menjaga integritas kita kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya kita menjaga integritas kita kepada manusia, tetapi kita harus menjaga integritas kita kepada Allah. Karena ketika orang itu menjaga integritasnya kepada Tuhan, dengan kata lain, dia memiliki hati nurani yang murni, yaitu hati yang tulus dalam menjaga keselarasan antara perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun tidak ada orang yang melihat. Ini namanya integritas. Jangan engkau dilihat Tuhan atau dilihat Bapak Gembala, dilihat para majelis, para Tuhan, wedi. Takut. Tapi begitu tidak kelihatan orang, mulai bekerja. Operasinya bekerja. Dengan cara-cara bagaimana? Saya enggak tahu. Kan iblis punya banyak cara. Saya enggak mengerti cara iblis untuk menjatuhkan kalian. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini yaitu tentang pengabdian total kepada Yesus. Jangan engkau hidup mengabdikan kepada mamon dan mengabdikan hanya keinginan diri sendiri. Tapi biarlah kita memiliki satu tanggung jawab, yaitu memiliki keputusan pada pagi hari ini untuk kita berpikir dengan pola pikir kita yang baru, yang dikaruniai Roh Kudus untuk mengubah cara pola pikir kita. Jangan saudara bilang gini, enak Pak dosa, enak wis, enak, mau menang wong gak ero, gak tahu, enak, nyaman, wah manis. Manis. Ya, banyak yang gitu masih. Banyak gitu. Loh, saya berdiri di sini Bapak Ibu. Saya bertanggung jawab atas nama Tuhan. Saya bisa berkata begini, saya juga menghendaki saudara juga begitu. Mempunyai keintegritas yang kuat kepada Tuhan. Memiliki komitmen, keputusan yang benar dia dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan pagi ini. Boleh memberkati saudara semua. Tuhan memberkati. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Dan saya sebentar akan menyerahkan mimbar ini kepada WL. Pada Bapak Jajang Istianto. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan. Saudara mau melakukannya. Saudara bukan hanya sebagai pendengar. Tetapi mau melakukannya. Mari bertumbuh bersama. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak sukar bagi Tuhan. Semua yang saudara katakan sukar, yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mustahil. Kalau engkau mau melakukan bagian engkau, maka yang engkau tidak mampu, Tuhan yang akan mengerjakannya. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya.